Selamat siang pemirsa, bertemu lagi dengan saya Weni Dewiani yang akan menemani waktu Anda beberapa menit ke depan dengan tajuk berita Hacker Bjorka membocorkan data pejabat. Publik tengah dihebohkan dengan kemunculan hacker bernama Bjorka. Dilihat dari akun Twitternya yang sudah berkali-kali disuspend, pelaku hacker ini mengesankan diri berlokasi di Warsawa, Polandia. Seolah menjadi bintang utama, Agustus dan September seperti menjadi panggung Bjorka karena konsistensinya dalam membocorkan data-data sensitif, mulai dari data pengguna aplikasi startup, data warga sipil yang disimpan instansi negara, hingga data sejumlah pejabat. Aksi Bjorka di tanah air dimulai 2 tahun lalu. Bjorka membocorkan lebih dari 90 juta data pelanggan Tokopedia. Aksi ini berlanjut ke Agustus 2022. Sebanyak 270 data pengguna Wattpad berisi password hingga nomor kontak dibobol pada 20 Agustus. Masih di tanggal yang sama, Bjorka juga menyebarkan 26 juta data pelanggan IndiHome. Bergeser ke akhir Agustus, giliran perusahaan provider milik negara yang menjadi target Bjorka. Tak tanggung-tanggung, 1,3 miliar data registrasi kartu SIM bocor ke publik. Aksi Bjorka tidak selesai di Agustus. Pada 6 September, Bjorka menyasar data Komisi Pemilihan Umum KPU. Sebanyak 105 juta data masyarakat disebarkan Bjorka. Tak cukup sampai instansi negara, Bjorka mulai menyasar data pejabat. Presiden Joko Widodo menjadi sasaran pertamanya. Pada 9 September, Bjorka mengulik dokumen rahasia Presiden periode 2019-2024. Surat rahasia dari Badan Intelijen Negara kepada Joko Widodo tak luput dari peretasan ini. Sehari berselang, giliran data Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate yang dibocorkan. Bjorka menyatakan hal ini merupakan imbas dari respons Menkominfo yang menyangkal terjadinya kebocoran data. Di hari yang sama, Ketua DPR RI Puan Maharani mendapat hadiah ulang tahun spesial dari Bjorka. Hacker itu menyebarkan data Puan karena dianggap tidak simpati terhadap demonstran yang tengah beraksi menolak kenaikan BBM di luar gedung DPR. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan tak luput dari sasaran Bjorka. Data Luhut disebar pada 11 September lalu. Selain Luhut, pada 11 September, Bjorka juga merilis data Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pihak pemerintah telah membantai sejumlah data yang diklaim dibocorkan Bjorka. Presiden Joko Widodo telah membentuk tim khusus. Pada awalnya, peretasan yang dilakukan Bjorka dianggap sama dengan peretas lainnya, yakni dilakukan secara acak dan didasari motif ekonomi. Namun, seiring berjalannya waktu, motif ini bergeser menjadi aksi hacktivism, yakni peretasan yang didorong desakan protes terhadap pemerintah. Langkah Bjorka menyasar pejabat publik diawali dengan sangkalan dari Menteri Menkominfo Johnny G. Plate. Dalam serangannya, Bjorka menertawakan lembaga sebagai badan informatika yang tidak mampu melindungi badan negara karena dipimpin oleh orang yang tidak mumpuni. Sebagai masukan kepada pemerintah, baik Pratama Persada maupun Ismail Fahmi sama-sama mengusulkan agar dibentuk aturan jelas yang berisi hukum perdata dan sanksi tegas dalam bentuk undang-undang agar timbul efek jera baik bagi para peretas maupun pihak yang memanfaatkan kebocoran data ini. Sekian berita sekilas info dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.